Kita semua kan merasa udah paham ya, apa itu waktu TikTok. Tapi, gimana kalau saya bilang Anda punya hubungan rahasia dengan waktu? Sebuah kekuatan tak terlihat yang diam-diam ngatur setiap keputusan, perasaan, dan bahkan tindakan Anda. Bayangin deh, di ruang bawah tanah sebuah gereja di Roma, ada tulisan yang lumayan bikin merinding ini. Ruangannya sendiri dihiasi dengan tulang belulang dari 4.000 biksu Kapusin. Ini bukan cuma dekorasi yang serang loh, tapi ini pengingat yang sangat jelas bahwa waktu kita itu ada batasnya. Nah, dari sinilah kita mulai pembahasan kita. Oke, mari kita masuk ke sebuah paradoks yang menguasai Anda. Pertanyaannya gini deh, apa mungkin cuma karena merasa dikejar waktu orang yang tadinya baik bisa jadi nggak peduli sama orang lain? Kedengarannya agak ekstrim ya, tapi ada sebuah eksperimen psikologi klasik yang mencoba menjawabnya. Dan hasilnya, jujur cukup mengejutkan. Jadi, eksperimennya tuh sebenarnya simple tapi jenius banget. Penelitinya, Darley dan Batson, sengaja milih calon pendeta, orang-orang yang kita anggap punya komitmen moral tinggi untuk menolong. Terus mereka diuji. Satu-satunya hal yang dibedarin cuma satu, perasaan mereka tentang waktu. Dibilangin, kamu masih punya banyak waktu, atau kamu udah telat banget. Nah, hasilnya, wah ini yang bikin kaget. Lihat deh bedanya, jauh banget kan? Waktu para calon pendeta ini ngerasa santai dan tepat waktu, 63% dari mereka berhenti buat nolong. Tapi waktu mereka ngerasa telat, cuma 10%. Jadi ternyata tekanan waktu bisa mengalahkan niat baik dan nilai-nilai moral yang paling mendasar sekalipun. Nah, kekuatan tak terlihat yang barusan kita lihat, yang bisa mengubah mahasiswa baik hati jadi orang yang cuek itu, namanya perspektif waktu. Ini tuh semacam kacamata mental yang kita pakai tanpa sadar, yang secara otomatis mengelompokkan semua pengalaman kita, entah itu ke dalam bingkai masa lalu, masa kini, atau masa depan. Para peneliti ini nemuin ada 6 perspektif waktu yang utama. Biar gampang diingat, yuk kita kasih mereka nama dan kepribadian. Coba deh sambil saya jelasin satu persatu, kira-kira Anda lebih condong ke yang mana? Pertama, kenalan yuk sama Polly. Dia ini tipe orang yang sangat positif sama masa lalunya. Baginya, zaman dulu tuh lebih enak. Dia senang banget ngeliatin foto-foto lama, datang ke reuni, dan mengenang semua hal-hal indah yang pernah terjadi. Kebalikannya Polly, ada Ned. Buat Ned, masa lalu itu bukan album foto yang indah, tapi lebih kayak film horor yang isinya penyesalan dan kegagalan. Semua itu terus-terusan diputar ulang di kepalanya, bikin dia susah banget buat melangkah maju. Terus kita punya Hadley, si pencari kesenangan masa kini. Dia ini orangnya seru banget, selalu jadi pusat perhatian dimanapun. Motonya simpel, kalau bikin seneng sekarang, ya lakuin aja. Besok, itu urusan nanti. Sekarang, kita ketemu Fred yang fatalis. Dia ini ngerasa kayak cuma penumpang di hidupnya sendiri. Dia percaya banget sama takdir, jadi menurutnya, mau usaha sekeras apapun, hasilnya bakal sama aja. Apa yang akan terjadi, ya terjadilah, gitu katanya. Dan yang terakhir, ada Felicia. Dia ini hidupnya diatur sama agenda dan tujuan. Setiap hal yang dia lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan. Entah itu buat ngejar deadline kerjaan, nabung buat pensiun, semuanya terencana rapi. Oke, coba deh pikirin sebentar. Kalau Anda harus milih satu, dari kelima karakter ini, mana yang paling Anda banget? Polly, Ned, Hadley, Fred, atau Felicia? Coba kenali dulu kecenderungan utama Anda, karena ini langkah pertama buat memahami kekuatan di baliknya. Oke, bagian selanjutnya, bahaya dari bias. Kita ambil contoh Felicia, si fokus masa depan. Kalau dilihat dari luar, hidupnya kayaknya sempurna ya, karirnya bagus, hidupnya teratur. Tapi kalau berlebihan, resikonya dia jadi orang yang sukses di atas kertas, tapi merasa hampa. Dia mengorbankan kesenangan hari ini demi tujuan di masa depan yang belum tentu juga bikin bahagia. Nah, di sisi lain, ada Hadley yang hidup buat hari ini aja. Emang sih, hidupnya penuh petualangan dan keseruan. Tapi karena nggak pernah mikirin hari esok, dia berisiko banget kena masalah serius. Entah itu soal kesehatan, keuangan, atau tanggung jawab lainnya. Intinya begini, kalau kita terlalu condong ke satu sisi aja, hidup kita jadi terbatas. Masing-masing perspektif itu punya sisi gelapnya sendiri kalau nggak diimbangin. Jadi kuncinya itu ada di keseimbangan, karena nggak ada satu perspektif pun yang paling benar buat semua situasi. Nah, ini bagian pentingnya, mengatur ulang jam batin Anda. Dan kabar baiknya adalah perspektif waktu ini bukan takdir, kita bisa kok mencapai keseimbangan itu. Profil yang paling ideal itu bukan berarti milih satu, tapi bisa fleksibel mencampur yang terbaik dari ketiganya. Tujuannya adalah jadi tinggi di masa lalu positif, masa kini hedonisme,
dan masa depan, sambil ngejaga dua perspektif negatif tetap rendah. Ada cerita menarik nih dari Phil Zimbardo, salah satu penelitinya. Dia itu tipe orang yang sangat berorientasi ke masa depan. Suatu hari, dia ngasih tumpangan ke anak muda bernama Mo, dan pertemuan singkat itu benar-benar mengubah cara pandangnya. Zimbardo ini kan orangnya tujuan. Jadi dia terus nanya ke Mo, tujuan kamu kemana? Tapi Mo cuma jawab santai, ke selatan aja. Saat itulah Zimbardo sadar, selama ini hidupnya cuma tentang mencapai tujuan berikutnya. Sementara Mo, dia benar-benar menikmati perjalanannya. Pengalaman ini menyadarkan dia kalau dia butuh lebih banyak proses dan kenikmatan saat ini dalam hidupnya. Perubahannya nggak harus drastis kok. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Coba deh 3 langkah sederhana ini buat mulai menyimbangkan lagi jam batin Anda. Bisa dimulai dari hari ini juga. Pada akhirnya, semua kembali ke Anda. Memahami perspektif waktu ini bukan buat ngasih label ke diri sendiri, tapi justru buat memberdayakan diri Anda. Ini tentang mengambil alih kendali dari kacamata tak terlihat itu, dan dengan sadar memilih cara Anda berhubungan dengan masa lalu, menikmati masa kini, dan membangun masa depan yang Anda inginkan.